Masih bersama Adi Prayitno, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Mbak Titi Anggraini, Direktur Perludem. Kita membahas apa yang kemudian menjadi pencalonan-pencalonan dari para kader politik yang kemudian banyak dinasti politiknya. Untuk memudahkan pemirsa Sapa Indonesia, sekarang sudah banyak saya yakin yang mengerti kalau kita sebut dinasti politik itu kemudian apa. Ini kerabat-kerabat dari pemimpin daerah yang sekarang sedang berkuasa atau petahana, kemudian juga mengajak keluarganya dari mulai anak, keponakan, dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian terjadi dan dampaknya kepada politik dan juga demokrasi Indonesia tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi dan juga Mbak Titi, apa bahaya-bahaya ke depannya. Bahaya dalam artian harusnya kita coba hindari, begitu kan Mas Adi? Setuju. Masih ada yang bisa kita lakukan agar obrolan kita pagi ini menjadi kritik membangun agar politik dan demokrasi ke Indonesia justru makin maju. Saya nggak membayangkan kemudian partai politiknya, mungkin Anda punya analisa, yang sekarang tidak dekat dengan penguasa, ya senyum-senyum saja pasti ya. Ini juga tidak mengenakan bagi situasi demokrasi, untuk baiknya demokrasi Indonesia. Mas Ya, Adi. kalau saya ingin memulai dari partai politik. Partai politik, himbauan ini ya. Betul. Jadi kalau mau diringkus secara sederhana, baik buruknya potret demokrasi di Indonesia itu tergantung sejauh mana partai politik itu berlaku, Mas. Karena hampir semua calon kepala daerah, anggota dewan, bahkan presiden, itu juga dari unsur partai politik. Ya, betul. Jadi apa yang terjadi pada Mas Gibran misalnya, ataupun Mas Bobi, Siti Nur Aziza di Tangsel, ini bagian dari cacat bawaan yang dimiliki oleh partai politik. Ada yang disebut dengan hukum besi oligarki parpol, di mana keputusan politik partai ini seringkali hanya didominasi oleh segelintir elit yang di bawahnya itu dipaksa untuk mengikuti. Sami'na wa atokna. Ya. Ada ketaatan robotik yang harus diikuti kalau sudah pada level elit menentukan keputusan itu. Jadi tidak mengherankan ketika rekomendasi jatuh kepada Gibran, semua orang diminta untuk taat. Kalau nggak taat pilihannya cuma satu, keluar atau mengundurkan diri, itu saja. Ini yang kemudian begitu kuat terjadi pada partai politik. Yang kedua, di level internal partai, kita melihat ketua umum partai politik orangnya itu saja. Bahkan sejak saya kuliah gitu, kok sepertinya belum ada potret reformasi yang membuat sirkulasi di internal kepemimpinan mereka ini tidak solid dan tidak ajak. Tidak semua memang, tapi memang hampir mayoritas. Inilah yang kemudian carut marut yang membuat kenapa potret rekrutmen, kaderisasi, dan kepala daerah yang begitu banyak bermunculan dari anak keluarga kerabat ini menjadi suatu hal yang dianggap biasa sekarang, Mas. Mengapa tidak ada dari internal sebuah partai politik, sebutlah arus-arus yang berani untuk melawan hal-hal ini? Dibanding kita yang dari luar, kita kan cuma mengamati saja, tapi mereka di dalam kan tahu persis apa yang kita katakan ini benar atau tidak, dan kemudian berani menyuarakannya di dalam. Di parpol itu kan ada kelompok status quo. Biasanya adalah kelompok-kelompok lama yang cukup kuat penetrasi dan dukungan politiknya. Ya. Dominasi kebijakan mereka dan kekuasaan di struktur elit partai itu yang kemudian agak susah didobrak oleh para pendatang-pendatang baru di parpol. Kan agak sedikit miris misalnya dan cukup ironis ketika begitu banyak mantan aktivis yang mengklaim dirinya sebagai aktivis 98, merobohkan tembok arogansi Orde Baru, ketika masuk parpol juga nggak berkutik melihat kenyataan ini, Mas. What's wrong with you? Kan kira-kira begitu dengan teman-teman. Inilah yang kemudian membuat saya, kenapa undang-undang politik yang membatasi tentang dinasti, tentang kekerabatan dalam pilkada itu tidak pernah ada. Karena ini adalah semacam persekongkolan. Karena itu dianggap sebagai mengangkangi kewenangan mereka yang selama ini cukup eksklusif mereka hadapi. Selama partai tidak berbenah dalam konteks ini, selama itu pula praktek kesuburan politik keluarga itu akan terjadi di mana-mana. Bukan suatu hal yang harus dipikir. Itu juga yang membuat saya, Mbak Titi, berharap Mas Adi tidak ke partai politik apa-apa dulu. Supaya bisa hadir dulu di Sapa Indonesia Pagi. Mbak Titi, himbauan Anda atau untuk melihat ini, Perludem melihat masih adakah harapan kita tidak berburuk sangka sama sekali dengan apa yang kemudian terjadi, tetapi apa yang kemudian bisa kita lakukan? Sementara Perludem mengerti betul ada undang-undang, ada aturan-aturan yang seperti sengaja tidak dikuatkan begitu untuk menjaga hal-hal semacam ini, dinasti politik jadi makin tumbuh subur begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan berkaitan dengan ini? Ya, pertama Mas Bayu, memang kita berada di tengah situasi saat ini
pilkada yang tidak mudah ya. Kehadiran pilkada 2020 sendiri Ya. itu berada di tengah kontroversi dan spekulasi yang sangat luar biasa. Misalnya melanjutkan pilkada di tengah situasi pandemi, itu kan menjadi diskursus luar biasa di masyarakat kita. Yang bahkan misalnya survei Kompas mengatakan pilkada saat ini bukan prioritas bagi warga di tengah situasi pandemi. Ya. Maka jangan kemudian semakin disusahi perasaan warga itu dengan kehadiran dinasti yang korup, tidak kompeten, atau kemudian tidak berkontribusi apapun bagi daerah. Di tengah situasi yang sudah terjadi sebenarnya, bagaimana partai politik, ini kan sebenarnya pencalonan belum berjalan ya, karena pencalonan nanti dari bulan Agustus akan berlangsung begitu. Ya, Bagaimana didaftarkan ke kemudian KPU ya. Oke. Betul. Partai politik yang masih belum mengusung calon ini bisa berpikir betul untuk kepentingan publik lah. Karena sekali lagi kita diskusi panjang lebar sekalipun, ujung-ujungnya juga ada di partai politik. Ya. Situasi krisis yang saat ini hadir di Indonesia sesungguhnya memerlukan kebijaksanaan partai untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memimpin di tengah krisis. Dan itu tidak boleh diuji cobakan dengan menghadirkan orang-orang yang tidak punya kompetensi kepemimpinan, begitu loh. Jadi Ya. Indonesia ini ada di tangan partai sesungguhnya hari ini. Walaupun kemudian di hari pemungutan suara rakyat tetap diharapkan untuk berdaya. Dan yang kedua adalah bagaimana kemudian keluarga-keluarga kerabat ini bisa membangun orientasi daerah jangka panjang yang berkiblat pada pelayanan publik. Keberatan kita pada politik kekerabatan, karena ternyata mereka juga tidak memberikan warna apapun gitu. Ya. Pembangunan daerah cenderung stagnan, daerah yang mestinya maju justru begitu-begitu saja. Ini Pak Adi nyebut Tangsel, padahal dia juga warga Tangsel. Saya Ya. juga warga Tangsel. Nah, bagaimana kemudian kalau politik kekerabatan itu sebenarnya punya visi misi jangka panjang yang positif bagi daerah, mungkin diskursus kita tidak akan seperti ini, Mas Bayu. Ya. Tapi kan yang terjadi adalah politik kekerabatan yang terjadi di politik pilkada dan pemilu Indonesia itu punya kecenderungan untuk korup, punya kecenderungan untuk tidak kontributif bagi pelayanan publik. Nah, ini selesai posisinya di mana? Diharapkan sekarang partai politik betul-betul mendengar suara masyarakat. Sambil kemudian kita publik dengan daya dukung media itu terus meminta partai politik berubah orientasi. Nah, di tengah situasi hari ini salah satu tantangan besar kita sebagai masyarakat adalah informasi, Mas Bayu. Saya khawatir apa yang kita diskusikan hari ini juga tidak sampai ke masyarakat. Karena dengan situasi yang sulit, orientasi masyarakat itu tidak ke pilkada. Akhirnya informasi-informasi yang mestinya mereka dapat untuk menilai calon, untuk menilai rekam jejak siapa yang diusung oleh partai, itu tidak sepenuhnya bisa dilakukan. Maka kehadiran gerakan masyarakat sipil, kehadiran media yang betul-betul mampu memberikan akses informasi terbaik bagi masyarakat juga menjadi sangat diperlukan. Ya, Mbak Titi, sekalian kalau begitu saya menjelang kita akhiri obrolan kita pagi hari ini. Apa yang bisa dilakukan ya oleh masyarakat seperti saya begitu untuk kemudian menatap Pilkada 2020 nanti? Betul bahwa mungkin ini saya tangkap betul dari teman-teman saya begitu, mereka mungkin ragu untuk datang ke TPS pada saat pandemi. Hal semacam itu menjadi satu soal. Kita pernah membahas ini, Mbak Titi, waktu itu kan. Tetapi kemudian apa yang bisa dilakukan jika ada masyarakat yang tetap ingin menghadirkan hak politiknya di demokrasi Indonesia ini datang ke TPS? Apa yang bisa mereka lakukan secara bijak untuk kemudian menyumbang hal yang baik bagi demokrasi kita di tengah situasi-situasi yang tadi kita sebutkan memang mengkhawatirkan buat perkembangan demokrasi, tetapi ini masih saya sebut sebagai dugaan kita. Mudah-mudahan orang-orang yang dipilih dan maju nanti jago-jago semua dan hebat untuk daerahnya. Itu doa kita salah satunya. Mbak Titi. Iya, yang pertama saya kira kita harus tetap selalu cerewet pada KPU dan juga pemerintah ya untuk memastikan harus cerewet ya. Betul, tetap harus cerewet. Protokol kesehatan itu tidak boleh ditoleransi, Mas Bayu. Oke. Misalnya kejadian ada pegawai yang positif di KPU itu menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang selalu kita bunyikan itu memang harus dilakukan. Bayangkan rumah besar KPU yang menjadi simbol sebagai motor di dalam penyelenggaraan pilkada juga tidak lepas dari gangguan COVID-19. Ya. Maka cerewetnya kita
Pilkada 2020 ini satu aman, dua sehat, dan yang ketiga perlu. Kenapa dia perlu? Karena kalau kita tidak terlibat tadi, kekuatan-kekuatan oligarkis itu akan makin mudah untuk melenggang. Meskipun masyarakat memang tidak bisa disalahkan, Mas Bayu. Kadang-kadang orientasi mereka pada keamanan dan kesehatan itu membuat mereka mengambil keputusan karena juga memilih adalah sukarela. Tetapi sekali lagi tantangan kita berat di Pilkada 2020 ini. Maka kecerewetan untuk memastikan pilkadanya berjalan dalam protokol kesehatan, lalu juga tetap cerewet bagi partai untuk bekerja sesuai dengan suara rakyat dan tidak sembarangan dalam melakukan rekrutmen, itu jadi penting. Saya sebenarnya mendorong kepada partai-partai yang mengklaim sebagai oposisi untuk tidak ikut-ikutan gitu loh. Ayo berikan kader-kader alternatif di Pilkada 2020. Justru investasi politik itu dibangun sejak hari ini. Jangan berpikir hanya nanti di 2024. Kalau memang mau eksistensi politik dan mendapatkan dukungan dan sokongan suara rakyat, tawarkanlah figur alternatif yang terbaik itu sejak 2020. Saya kira demikian, Mas Bayu. Ya, baik Mbak Titi. Saya sedikit dari bagian akhir Mbak Titi, saya lempar ke Mas Adi. Menarik juga kalau ada partai-partai politik oposisi, sebutlah misalnya PKS begitu, berani menghadirkan alternatif, walaupun mungkin hitung-hitungannya udah pasti kalah. Ya, kalau bicara partai oposisi dan nggak oposisi, ini soal kuantitas sebenarnya, Mas Wahyu. Ya. Secanggih dan sehebat apapun opsi yang ditawarkan oleh PKS, dia akan mentok. Karena hampir mayoritas di Senayan ini adalah partai politik pro pemerintah yang relatif cenderung mendukung pilkada tetap dilaksanakan 9 Desember mendatang. Kalau saya ada beberapa variabel sebagai penutup. Saya sejak dulu sering mengusulkan bahwa pilkada di tengah pandemi, kalau di 9 Desember tetap dilaksanakan, ada kemungkinan tetap berlangsung, tapi di zona yang hijau ataupun agak sedikit oranye. Di kampung saya di Sumeneb, saya survei kemarin, Mas Bayu, Juli, tingkat partisipasi masyarakat andai pilkada dilaksanakan di masa pandemi, itu hampir mencapai 75%. Oh, masih bagus berarti? Bagus. Karena di kampung saya ini tidak ada isu, gosip, ataupun yang terpapar corona. Artinya political engagement, tingkat partisipasi masyarakat itu tinggi. Dan tidak menganggap corona itu sebagai ancaman. Tapi beda ceritanya, kalau wilayah ini sudah masuk zona merah, ataupun menjelang lampu kuning, itu penting untuk dipertimbangkan, untuk dilanjutkan atau tidak. Saya sering mengatakan itu di berbagai media, sebagai upaya rekayasa elektoral lah gitu ya. Pada level praktik misalnya, andai misalnya pilkada serentak dipaksakan di 270 wilayah, memang harus ada rekayasa. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi, bahwa standar protokoler kesehatan wajib. Bahkan kalau perlu, ini dijadikan sebagai salah satu syarat warga ingin masuk ke TPS untuk nyoblos. Kalau tidak menggunakan standar itu, nggak boleh nyoblos, nggak boleh datang ke TPS. Atau ada rekayasa lainnya. Misalnya pakai e-voting, cukup nyoblos dari rumah. Tapi ini kan agak sedikit riskan di tengah digitalisasi kita yang cukup mapan. Ataupun misalnya jumlah TPS dimekarkan. Tidak seperti dulu yang maksimal 300, sekarang ya maksimal 70 atau 60 orang. Dengan rentang pencoblosan misalnya dari jam 7 sampai maghrib. Kerumunan atau berkumpul banyak orang makin berkurang juga. Bisa berkurang. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang disebut dengan rekayasa elektoral. Dan sangat mungkin bisa kita lakukan sebenarnya sebagai ikhtiar. Jadi kita tunggu ini semua, masyarakat sendiri menghadapi pilkadanya sendiri, boleh tetap antusias sambil terus memantau situasi-situasinya. Begitu ya? Setuju kalau begitu, Mas Bayu. Baik, Bung Adi Praitno, terima kasih. Mbak Titi, walaupun dari jauh, terima kasih sudah memberikan wawasan-wawasan berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini. Semoga semuanya lancar dan ditunggu lagi nanti analisa Anda. Terima kasih banyak Mbak Titi Anggraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu, tetap cerewet pada intinya. Ya, selalu nggak apa-apa. Terima kasih. Mas Adi juga terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi untuk kesempatan yang lain.